Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI dan TCP/IP. OSI ataupun TCP/IP itu merupakan suatu protokol. Apa itu protokol? Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara satu atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkat yang lebih rendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Prinsip dalam membuat protokol ada 3 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu efektivitas, kehandalan, dan kemampuan dalam kondisi gagal di network. Protokol distandarisasi oleh beberapa organisasi, yaitu IETF, ETSI, ITU, dan ANSI. Tugas yang biasanya dilakukan oleh sebuah protokol dalam jaringan adalah yang pertama melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Yang kedua melakukan metode hijacking. Yang ketiga negosiasi berbagai macam karakteristik hubungan. Yang keempat bagaimana mengawali dan mengakhiri suatu pesan. Yang kelima bagaimana format pesan yang digunakan. Yang keenam apa yang harus dilakukan saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna. Yang ketujuh mendeteksi rugi pada hubungan jaringan dan langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Dan yang terakhir mengakhiri suatu koneksi. OSI atau Open System Interconnection merupakan protokol yang dikembangkan ISO, International Organization of Standardization, sekitar tahun 1977. ISO sendiri merupakan suatu organisasi yang menyediakan atau mengatur standar kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi dapat berinteraksi melalui jaringan. OSI membagi telekomunikasi ke dalam 7 lapis. Lapisan dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama, 4 lapisan tingkat pertama digunakan setiap kali pesan lewat dari atau ke pengguna atau disebut dengan lower layer. Dan lapisan ketiga atau 3 lapisan yang lebih rendah digunakan ketika setiap pesan dilewati komputer host atau upper layer. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layer di mana setiap layer memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Layer 7 atau aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Aplikasi layer mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi, contohnya telnet, HTTP, FTP, web browser, NFS, SMTP, SNMP. Layer 6 presentation. Pada layer ini bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti JPEG, ASCII, TIF, GIF, MPEG, MIDI, dan lain-lain. Layer 5 session. Sesi layer mendefinisikan bagaimana memulai, mengatur, mengakhiri suatu percakapan. Contohnya RPG, SQL, NFS, SCP. Selanjutnya layer 4 transport. Pada layer ini bisa dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Melakukan multiplexing terdapat data yang datang. Mengurutkan data yang datang apabila datanya tidak berurutan, contohnya TCP, UDP, SPX. Layer 3 network. Layer ini mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Untuk melakukan pengiriman pada layer ini juga melakukan pengelamatan, mendefinisikan pengiriman jalur atau routing. Contohnya IP, IPX, APLETAK, DPP. Layer 2 data link. Pada layer ini
mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda, semisal pengiriman data dari Ethernet 802.3 menuju High Level Data Link Control atau HDLC. Contohnya IEEE 802.2 atau 802.3 HDLC Firmware PPP atau ATM. Layer 1 fisikal. Layer ini mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Spesifikasi yang berbeda semisal konektor, pin, penggunaan pin, arus listrik, dan sebagainya. Contohnya RJ45, Ethernet, NRZI, NRZ, B8ZS. TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol TCP/IP dikembangkan pada sekitar dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.